Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awwalun bila bidayah wa akhirun bila nihayah wa man takallama sami'allahu kalamah wa sami'allahu liman hamidah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baiti ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis beliau. Lengkapnya hadis itu berbunyi, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu maqala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah merahmati keduanya. Kata beliau, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibina atas 5 dasar, yakni persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa bangunan Islam itu apabila ingin kokoh, maka hendaklah melaksanakan kelima rukun Islam yang disebutkan oleh beliau. Sekarang kita akan coba mendekatkan pengertian kita dengan menggunakan ini. Kalau inilah misalnya kita jadikan sebagai bangunan Islam itu, dan ini adalah rukun Islam yang kita maksudkan dalam hadis ini. Kata Rasulullah, dibina Islam itu atas 5 dasar. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, dan yang kelima adalah puasa. Dengan 5 rukun Islam ini, maka kita menggenggam Islam kita. Islam kita akan menjadi Islam yang sangat kokoh, akan sangat sulit sekali untuk digoyahkan. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata tidak semua rukun Islam ini bisa dilaksanakan dan ditunaikan oleh orang-orang Islam. Ada beberapa rukun Islam yang mereka boleh tidak mengerjakannya, dengan beberapa hal tentunya. Yang pertama, mari kita lihat. Rukun yang kelima dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah puasa. Di hadis yang lain nanti kita akan temukan rukun yang kelimanya adalah haji. Tidak perlu mempertentangkan tentang itu. Kita bahas tentang puasa Ramadan. Semuakah orang Islam wajib puasa Ramadan? Tidak. Ada orang-orang Islam tertentu yang boleh tidak puasa. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah uzur misalnya. Orang-orang yang sakit parah. Mereka boleh tidak berpuasa. Mereka boleh menggantinya pada hari yang lain, atau bahkan bagi orang yang sudah uzur, mereka hanya membayar fidyah saja. Itu artinya, saudara-saudara sekalian, orang Islam yang tidak sanggup berpuasa boleh tidak berpuasa. Satu rukun Islamnya dia tidak kerjakan. Masih bisakah Islamnya dipegang? Masih kuatkah? Masih kokohkah? Ya, masih. Ada 4 rukun Islam lagi. Lalu pertanyaan keduanya, semuakah orang-orang Islam wajib haji? Tidak. Orang Islam yang wajib haji adalah orang-orang yang mampu. Mampu dari segi finansial, kesehatan, keamanan, kenyamanan. Karenanya maka Bapak kita pahami, bila tahun ini misalnya pemerintah memutuskan tidak mengirim jamaah hajinya sehubungan dengan adanya wabah COVID-19, maka seorang disebabkan karena keamanan dan kenyamanan yang tidak terjamin, boleh tidak melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, ia menggugurkan kewajibannya yang satu lagi. Masih ada rukun Islamnya 3 lagi.
masih kokoh Islamnya, masih sangat kuat. Karena masih ada syahadat, sholat, dan juga zakat. Kita beralih ke rukun Islam yang ketiga. Apakah setiap orang Islam wajib zakat? Tidak. Orang yang wajib zakat adalah orang-orang yang mereka punya kelebihan harta, orang-orang yang kaya. Orang miskin tidak wajib zakat. Bahkan mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, orang miskin yang tidak punya harta yang bisa dizakati boleh menanggalkan rukun Islamnya. Yang ketiga, yakni mengeluarkan zakat. 3 rukun Islamnya sudah tidak ia kerjakan. Sisa sekarang adalah 2 rukun Islam, yakni syahadat dan juga sholat. Saudaraku, dapatkah antum bayangkan, dapatkah Anda bayangkan, dapatkah Anda pikirkan bagaimana kalau kemudian seseorang meninggalkan atau tidak mengerjakan satu di antara 2 rukun Islam yang tersisa ini? Ia bersyahadat, tapi kemudian ia menanggalkan dan meninggalkan sholatnya. Mari kita lihat. Ketika seseorang meninggalkan sholatnya, tidak mengerjakan sholatnya, maka yang terjadi adalah, mari kita lihat. Ia hanya bersyahadat, tapi ia lepaskan sholatnya. Ia tidak sholat, maka yang terjadi ini. Islamnya akan runtuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakan salat berarti ia menegakkan agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan salat, sekali lagi, barang siapa yang meninggalkan salat berarti ia sedang meruntuhkan agamanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratas shalihin rahimakumullah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Bainal 'abdi wa bainal kufri tarkus shalah." Batas beda antara hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Mari kita buat sebuah ilustrasi cerita untuk pendekatan kita atas pengertian ini. Misal seorang muslim, pemuda muslim bernama Fulan, berteman, berkawan dengan seorang pemuda beragama lain. Kita taruh namanya Robertus misalnya. Karena umat Islam boleh berteman, boleh berkawan, boleh bergaul dengan orang yang agama apa saja. Itu disebut dengan bermuamalah antara sama manusia. Fulan yang muslim, Robertus yang non-muslim berteman. Lalu mereka kemudian berjalan-jalan ke mall, lalu kemudian ke pasar, dan kemudian mereka main game misalnya. Saat mereka asik bermain game, terdengar suara azan dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai habis suara azan, sampai waktu zuhur selesai, Fulan yang muslim tidak sholat. Lalu Robertus yang non-muslim juga tidak sholat. Pertanyaannya, adakah beda antara si Fulan yang muslim dengan si Robertus yang non-muslim saat itu? Tidak ada. Karena dua-duanya sama-sama tidak sholat. Kapan mereka baru berbeda? Adalah ketika asik main game, ketika asik jalan-jalan, menikmati suasana. Terdengar suara azan atau waktu sholat sudah masuk. Fulan akan izin kepada teman non-muslimnya dengan berkata, "Maaf sahabat, maaf teman, saya izin menunaikan ibadah sholat." Ma'asyiral muslimin wa zumratas shalihin rahimakumullah. Menarik sekali membaca sebuah dongeng ini sebenarnya. Dongeng tentang dunia hewan. Apa bahasanya, fabel atau pabel lah, itu terserah. Ini kisahnya zaman dulu, mungkin antum menganggap ini sekedar dongeng, tapi menurut saya pantas untuk kita renungkan isi dari cerita ini. Zaman dahulu kala ada seorang petani yang beliau ini menanam begitu banyak sayur mayur, buah-buahan yang setiap 2 kali sepekan ia ke pasar membawanya. Dan ia punya seekor lembu yang akan menarik pedatinya untuk membawa buah dan sayur-sayur itu ke pasar. Suatu hari karena keletihan, ketika pulang dari pasar,
si petani ini mengantuk dan tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi. Ia melihat dia bersama dengan sapinya sedang melakukan perjalanan ke pasar. Tiba-tiba sapinya bicara kepadanya. Jangan komen dulu. Masalahnya ini adalah mimpi si petani. Jadi terserah kepada petaninya, saat itu lembunya bisa bicara. Lagi pula ini, seperti saya katakan tadi, adalah dongeng. Lembunya bilang begini, "Tuan, kita berhenti yuk. Saya lapar." Tuannya bilang, "Oke, saya lapar juga." Mereka makan. Si petani mengeluarkan rumput dari dalam goni, diberikan kepada si lembunya, dan lembunya makan. Si petani makan nasi lengkap dengan lauk pauk, sambal teri dan kacangnya. Di tengah mereka lagi asyik makan, tiba-tiba si lembunya berkata, "Tuan, by the way, on the way busway, Tuan. Ngomong-ngomong ini, Tuan. Sepertinya kita dalam hal masalah makan ini, Tuan, tidak ada keadilan, Tuan." Kata petani ini, "Maksud kamu apa, lembu?" "Tuan, dari dulu kita ini kalau makan tidak ada keadilan. Tuan makan nasi lengkap dengan lauk pauknya, saya justru hanya dikasih makan rumput." Kata petani itu, "Sudahlah, lembu, terimalah nasibmu. Yang penting kita sama-sama makan." Lembunya diam. Tidak berapa lama kemudian dia merasa haus dan dia bilang, "Tuan, saya haus." Si petani mengambilkan air dari parit dengan ember, diberikan kepada lembu. Sementara dia minum dengan air mineral yang higienis. Kali ini lembunya menatap tajam kepada petani. Dia bilang, "Tuan, kalau tadi masalah makan saya terima, Tuan. Tapi ini masalah minum, Tuan. Tuan minumnya air mineral yang higienis, sementara saya dikasih air parit yang jorok, pakai jentik-jentik lagi." Kata petaninya sekali lagi, "Lembu, terimalah. Yang penting kita sama-sama minum." Lembu tidak bisa bilang apa-apa. Selesai makan dan minum, mereka melanjutkan perjalanan. Masih dalam mimpi si petani itu. Sampai kemudian dari kejauhan terdengar suara azan dari menara masjid. Si lembu kemudian berhenti. Dan dia bilang, "Tuan, suara apa itu?" Petani bilang, "Oh, itu suara azan." "Suara azan itu apa, Tuan?" "Oh, suara azan itu adalah memanggil orang Islam untuk sholat." Si lembu bertanya, "Tuan tidak sholat?" "Oh, saya lagi malas." "Oh gitu," kata si lembu. Dan kemudian sambil berjalan lembunya bilang, "Tuan, kita sama ya." Si petaninya marah. "Apa kamu bilang? Kita sama. Kita beda, kamu lembu, saya manusia." Kata lembunya, "Tuan jangan marah dulu. Tadi ketika kita makan saya protes, saya makan rumput, Tuan makan nasi. Yang penting sama-sama makan," Tuan bilang. Begitupun dengan minum tadi. Saya minum air dari parit, Tuan minum air higienis. Saya protes, Tuan bilang yang penting sama-sama minum. Sekarang, Tuan, kita sama-sama dengar suara azan. Dan kita sama-sama tidak sholat. Kita sama, Tuan." Terkejut dan tersentak, petani itu kemudian terbangun dari tidurnya. Dia bilang, "Ya Allah, selama ini ternyata aku adalah seekor lembu." Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini bisa membukakan hati kita dan bisa mengistiqomahkan kita untuk kemudian melaksanakan ibadah sholat. Fa'tabiru ya ulil albab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.